Apa itu status asmatikus dan asma? Status asmatikus adalah serangan asma akut yang tidak berespon terhadap terapi senyawa, beta adrenergik, dan teopilin intravena sehingga kondisi ini dapat dikatakan sebagai kedaruratan medis untuk penyakit asma itu sendiri. Menurut Morton et al. 2017, Halialati et al. 2024 menambahkan bahwa status asmatikus merupakan kondisi kedaruratan medis dari eksaserbasi asma berat ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia, dan gagal napas. Asma adalah penyakit inflamasi kronis saluran pernapasan yang bersifat reversibel dengan ciri meningkatnya respon trakea dan bronkus terhadap berbagai rangsangan. Pada pasien dengan kegawat daruratan asma bronkial, maka airway, breathing, dan circulation pasien akan mengalami gangguan di mana pada saat serangan asma terjadi, pasien akan mengalami sesak napas yang mengakibatkan frekuensi pernapasan pasien dapat meningkat tinggi di atas 30 kali per menit. Ini merupakan salah satu kondisi kegawatan yang dapat mengancam nyawa pasien, sehingga harus segera diatasi. Aku jelasin ya penyebabnya. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Lalu yang kedua ada alergi, debu, atau serbuk sari. Lalu yang ketiga ada polusi udara. Yang keempat infeksi saluran pernapasan. Yang kelima aktivitas fisik berlebihan. Yang keenam faktor lingkungan dan gaya hidup tidak sehat. Patofisiologi asma dimulai dari reaksi inflamasi saluran napas akibat paparan pencetus seperti alergen atau infeksi. Reaksi ini menyebabkan penyempitan bronkus, bronkokontriksi, lalu pembengkakan dinding saluran napas atau edema, lalu peningkatan produksi lendir. Kondisi tersebut membuat jalan napas menjadi sempit sehingga udara sulit masuk dan keluar. Sebagai respon, tubuh meningkatkan frekuensi pernapasan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Jika berlanjut, dapat terjadi kekurangan oksigen dan kelelahan otot napas yang bisa berkembang menjadi kondisi lebih serius seperti gagal napas. Nah, di sini ada terapi farmakologi. Yang pertama, terapi bronkodilator inhalasi. Yang kedua, nebulizer. Yang ketiga, obat prednison. Adapun tanda dan gejalanya yaitu sak napas, mengi atau wheezing, batuk, frekuensi napas meningkat, lebih dari 30 kali per menit, dan gangguan status oksigen. Selanjutnya, penata laksanaan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, obat asma diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, controller, reliever, dan treatment. Yang pertama, obat pengontrol atau controller. Obat ini mengandung kortikosteroid inhalasi atau ICS yang berfungsi untuk mengurangi peradangan pada saluran napas, mengendalikan gejala asma, serta menurunkan resiko eksaserbasi dan penurunan fungsi paru. Yang kedua, obat pereda atau reliever digunakan untuk meredakan gejala asma secara cepat saat dibutuhkan, termasuk saat terjadi serangan asma atau eksaserbasi. Yang ketiga, obat tambahan atau add-on direkomendasikan bagi pasien dengan asma berat yang masih mengalami gejala persisten atau eksaserbasi. Meskipun telah mendapatkan terapi controller dengan dosis tinggi, penggunaan add-on biasanya dipertimbangkan jika pasien telah menerima ICS dosis tinggi yang dikombinasikan dengan long acting beta agonis atau GABA dan telah mengatasi faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Selanjutnya ada komplikasi. Status asmatikus dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Yang pertama ada gagal napas, yaitu obstruksi jalan napas yang parah dapat menyebabkan hipoksemia atau penurunan kadar oksigen dalam darah, dan hiperkapnia atau peningkatan kadar karbon dioksida yang jika tidak ditangani segera dapat berujung pada gagal napas akut. Yang kedua ada pneumotoraks,
yaitu tekanan intratorakal yang meningkat akibat usaha napas yang berlebihan dapat menyebabkan ruptur alveolus yang berpotensi menimbulkan pneumotoraks atau kebocoran udara ke dalam rongga pleural. Yang ketiga, atelektasis, yaitu obstruksi bronkus yang berkepanjangan dapat menyebabkan kolapsnya alveoli yang dikenal sebagai atelektasis dan mengurangi area pertukaran gas. Yang keempat, infeksi nosokomial, yaitu pasien yang dirawat di unit perawatan intensif dengan ventilasi mekanis berisiko tinggi terkena infeksi nosokomial seperti pneumonia. Yang keempat, disfungsi hemodinamik, yaitu hipoksemia berat dapat menyebabkan disfungsi organ vital termasuk jantung yang berpotensi mengarah pada aritmia atau bahkan henti jantung. Dan yang terakhir, kerusakan neurologis, yaitu hipoksemia dan hiperkapnia yang tidak terkoreksi dapat menyebabkan edema cerebral, penurunan kesadaran, atau kerusakan neurologis permanen. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, status asmatikus dari ringan hingga sedang, mulai dari sesak napas, frekuensi napas meningkat, wheezing atau mengi, saturasi O2 masih lebih 90%, respon masih ada terhadap bronkodilator. Yang kedua, status asmatikus berat, mulai dari sesak berat, penggunaan otot bantu napas, wheezing keras atau justru mulai berkurang, aspirasi meningkat tajam, nadi cepat, saturasi O2 kurang 90%, respon buruk terhadap terapi awal. Yang ketiga, status asmatikus mengancam jiwa, mulai dari tidak mampu berbicara, tidak terdengar wheezing karena aliran udara sangat minimal, penurunan kesadaran, hiperkapnia atau CO2 meningkat, bradikardi atau kelelahan napas, dan resiko gagal napas akut. Lalu, klasifikasi berdasarkan respon terapi. Yang pertama, responsif, yaitu gejala membaik setelah terapi. Yang kedua, partial respon, yaitu perbaikan minimal, masih sesak. Yang ketiga, tidak responsif, yaitu tidak membaik walau terapi maksimal hingga kondisi kritis. Selanjutnya, asuhan keperawatan status asmatikus mulai dari pengkajian menggunakan prima survey atau ABCDE adalah pemeriksaan awal pada pasien darurat meliputi yang pertama Iron, memastikan jalan napas tetap terbuka dan bebas hambatan, mengkaji wheezing, lalu memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi lebih besar dari atau sama dengan 92%, lalu kolaborasi nebulisasi bronkodilator. Yang kedua, breathing, mengkaji frekuensi pola napas dan penggunaan otot bantu napas, lalu waspadai takipnea dan bradypnea, analisis gas darah untuk menilai hipoksemia dan hiperkapnia, lalu siapkan ventilasi jika terjadi gagal napas. Yang ketiga, circulation, monitor nadi, tekanan darah, fungsi perifer, lalu mengkaji adanya takikardia, hipotensi, atau pulsus paradoxus, lalu perhatikan tanda cyanosis dan hipoperfusi. Yang keempat, disability, menilai tingkat kesadaran menggunakan GCS, lalu waspadai agitasi, letargi, atau penurunan kesadaran akibat hipoksia atau hiperkapnia. Yang kelima, exposure, periksa suhu tubuh, warna kulit, dan tanda infeksi, lalu identifikasi komplikasi seperti cyanosis atau hipoperfusi. Lalu B, secondary survey adalah pemeriksaan lanjutan setelah pasien stabil meliputi yang pertama anamnesis, mulai dari riwayat asma, serangan sebelumnya, dan perawatan di ruang ICU atau penyetus, lalu penggunaan obat, kepatuhan dan respon terapi, lalu riwayat penyakit penyerta dan kebiasaan merokok. Yang kedua, pemeriksaan fisik, mulai dari tanda vital, aspirasi, nadi, tekanan darah, SpO2 atau suhu. Inspeksi, yaitu
tachipnea, retraksi posisi tripod, auskultasi yaitu wedging atau silentis, perkusi yaitu hipersonal akibat hiperinflasi, dan yang ketiga pemeriksaan penunjang AGD yaitu menilai hipoksemia, hiperkapnia, dan asidosis. Lalu fototoraks mendeteksi hiperinflasi atau komplikasi. PEF atau spirometri yaitu menilai derajat obstruksi, dan laboratorium yaitu elektrolit, laktat, dan darah lengkap. Baik, selanjutnya diagnosa. Yang pertama yaitu ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sputum. Yang kedua yaitu pola nafas berhubungan dengan penurunan kemampuan bernafas. Intervensi. Yang pertama, manajemen jalan nafas meliputi pemantauan pola nafas, frekuensi, kedalaman usaha nafas. Bunyi nafas tambahan yaitu ada gurgling, mengi, wedging, ronsi, kering, serta sputum, jumlah warna dan aroma. Tindakan dilakukan dengan mempertahankan kepatenan jalan nafas, head teeth, chin lift atau jaw thrust, posisi semi Fowler atau Fowler, pemberian minum hangat, fisioterapi dada saksen per 15 detik dengan hiperoksigenasi, pengeluaran sumbatan, serta pemberian oksigen bila perlu. Edukasi berupa anjuran asupan cairan 2000 ml per hari. Jika tidak kontraindikasi dan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik sesuai indikasi. Yang kedua yaitu pemantauan respirasi, meliputi pemantauan frekuensi, irama, kedalaman, upaya pola nafas, bradypnea, tachipnea, hiperventilasi, Kussmaul, Senye, Stokes, Biot, kemampuan batuk, produksi sputum, serta adanya sumbatan jalan nafas. Dilakukan juga pemeriksaan fisik dan penyumbang berupa palpasi, ekspansi paru, auskultasi, bunyi nafas, monitor saturasi oksigen, analisa gas darah, dan X-ray toraks. Tindakan terapeutik dengan mengatur intraval, pemantauan sesuai kondisi, dan dokumentasikan hasil. Edukasi berupa penjelasan tujuan, prosedur, dan hasil pemantauan kepada pasien. Evaluasi. Evaluasi keperawatan pada pasien dengan status asmatikus bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan dan memastikan perbaikan kondisi pasien. Kriteria evaluasi meliputi frekuensi pernapasan dalam batas normal, kemampuan pasien mengeluarkan sekret secara efektif, tidak adanya suara nafas tambahan seperti mengi atau ronki, tidak terdapat penggunaan alat bantu pernafasan, dan tidak adanya pernafasan cuping hidung. Pencapaian kriteria tersebut menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berhasil dan pasien mengalami perbaikan dalam fungsi pernafasannya.